Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah teori behavioral. Sebelumnya, behavioral adalah suatu pandangan ilmiah terhadap tingkah laku manusia. Nah, tingkah laku yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang ditampilkan oleh individu. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk memodifikasi atau merubah tingkah laku yang tidak diinginkan, sehingga menekankan pada pembiasaan tingkah laku yang positif. Nah, pada teori ini terdapat dua istilah, yaitu reinforcement dan punishment. Nah, untuk reinforcement di sini adalah untuk cenderung perilaku positif itu terus diulangi atau secara terus-menerus meningkat menjadi lebih baik. Sedangkan punishment di sini yaitu agar perilaku negatif tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Pada teori ini ada beberapa ahli. Yang pertama itu ada Ivan Petrovich Pavlov atau yang biasa disebut dengan Ivan Pavlov. Nah, di sini beliau memaparkan dikenal dengan adanya psikologi refleks. Nah, maksudnya di sini yaitu pendekatan yang lebih menekankan kepada berbagai hal perilaku yang refleks, yang bersifat refleks. Kemudian yang kedua ada Edward Lee Thorndike. Di sini beliau ada mengajarkan mengenai teori belajar triar dan error. Kemudian yang ketiga ada Bruce Frederick Skinner atau yang biasa disebut Skinner. Nah, di sini beliau memaparkan mengenai perilaku respon atau perilaku alami yang dihasilkan oleh hasil perilaku stimulus dan respon. Yang selanjutnya di sini yang keempat adalah John Brodus Watson atau yang biasa disebut dengan Watson. Beliau memaparkan mengenai suatu perilaku yang dialami itu adalah perilaku yang dapat diamati. Untuk pendekatan behavioral muncul akibat adanya penolakan terhadap aliran strukturalisme. Pendekatan strukturalisme berpendapat bahwa mental, pikiran, dan perasaan hendaknya ditemukan terlebih dahulu bila perilaku manusia ingin dipahami. Maka muncullah teori introspeksi. Pendekatan behaviorisme tidak sependapat dengan teori yang dikembangkan oleh aliran strukturalisme ini, karena menurut pendekatan behaviorisme metode introspeksi tidak dapat menghasilkan data yang objektif, karena kesadaran menurut para behaviorisme adalah sesuatu yang dubious, yaitu sesuatu yang tidak dapat diobservasi secara langsung, secara nyata. Mungkin hanya itu dari saya. Mungkin selanjutnya akan Baiklah, perkenalkan, nama saya Rusmina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan konseling pendekatan behavioral. Pendekatan behavior atau behavioral merupakan usaha untuk memanfaatkan secara sistematis pengetahuan teoritis dan empiritis yang dihasilkan dari penggunaan metode eksperimen dalam psikologi untuk memahami dan menyembuhkan pola tingkah laku abnormal. Pendekatan behavior atau behavioral bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku yang salah suai dan membentuk tingkah laku baru. Pendekatan tingkah laku dapat digunakan dalam menyembuhkan berbagai gangguan tingkah laku dari yang sederhana hingga kompleks, baik individual maupun kelompok.
Jadi, tujuan konseling behavior atau behavioral adalah menciptakan suatu kondisi baru yang lebih baik melalui proses belajar sehingga perilaku yang negatif dapat dihilangkan serta mengubah tingkah laku adaptif dengan cara memperkuat tingkah laku yang diharapkan dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan, serta berusaha menemukan cara-cara bertingkah laku yang baru. Terus secara umum tujuan dari terapi behavioristik adalah menciptakan suatu kondisi baru yang lebih baik melalui proses belajar sehingga perilaku simptomatik atau perilaku yang sering mengalami kesulitan atau hambatan perilaku itu dapat dihilangkan. Sementara itu, tujuan terapi behavioristik secara khusus adalah seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu mengubah tingkah laku adaptif dengan cara memperkuat tingkah laku yang diharapkan dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan, serta berusaha menemukan cara-cara bertingkah laku yang tepat. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amelia, NIM 1910123220020 dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, pandangan terhadap manusia. Menurut pandangan behavioristik, manusia dipandang memiliki potensi untuk berperilaku, yaitu yang pertama, baik atau buruk. Jadi manusia dipandang sebagai individu yang pada hakikatnya bukan individu yang baik ataupun buruk, sehingga memiliki kemampuan untuk berperilaku baik atau buruk. Lalu yang kedua, manusia dapat melakukan refleksi atas tingkah lakunya sendiri, seperti menilai apa yang dilakukannya itu baik atau buruk. Lalu yang ketiga, mampu untuk mengontrol perilakunya sendiri. Lalu yang keempat, dapat mempengaruhi orang lain dan juga dapat dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dengan NIM 1910123320004. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan konselor. Peranan konselor dalam konseling behavior berperan aktif, direktif, dan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menentukan solusi dari persoalan individu. Konselor behavior berfungsi sebagai guru, pengarah, dan para ahli yang mendiagnosis tingkah laku yang maladaptif dan menentukan proses yang mengatasi persoalan tingkah laku individu. Dalam proses konseling biasanya menentukan tingkah laku apa yang akan diubah, sedangkan konselor berperan sebagai menentukan cara apa yang akan digunakan untuk mengubahnya. Selain itu, konselor juga sebagai model bagi klien. Bonduras dalam Corel 1986 halaman 180 mengatakan bahwa sebagian besar proses belajar terjadi melalui pengalaman langsung yang didapat melalui observasi langsung terhadap tingkah laku orang lain. Ia berpendapat bahwa dalam fundamental proses belajar, tingkah laku adalah imitasi. Dengan demikian, konselor juga model signifikasi bagi kliennya. Saya Aisyah Raihan Faradina akan menjelaskan tentang teknik konseling behavior. Teknik konseling behavior terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, teknik asertif. Teknik ini bertujuan untuk melatih klien untuk berani menyatakan perasaan sesungguhnya yang sedang dia rasakan. Contoh kasusnya, misal, si klien diajak oleh temannya makan siang bersama, sedangkan posisi si klien ini sedang sibuk. Akan tetapi, karena ia merasa tidak enak untuk menolak, akhirnya ia mengiyakan ajakan temannya tersebut. Yang kedua, desensitisasi
sistematis. Teknik ini bertujuan untuk membantu klien agar belajar bersikap tenang dalam menghadapi kecemasan atau ketakutannya. Contoh kasusnya yaitu, misal, si klien memiliki ketakutan terhadap kucing. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan melihatkan si klien akan si kucing dari jauh. Lalu, kita coba untuk mengatakan hal-hal baik kepada si klien tentang kucing. Misalnya, si kucing itu tidak berbahaya, tidak akan menggigit, kayak gitu. Jika ia memiliki respon positif terhadap apa yang kita lakukan hari ini, kita bisa coba lagi ke hal berikutnya, hingga ia bisa berdamai dengan ketakutannya. Yang ketiga adalah pengondisian aversi. Teknik ini bertujuan untuk menghukum perilaku klien dari kebiasaan buruknya dan membantu meningkatkan perilaku yang positif dalam diri si klien. Dalam hal ini, konselor dapat menerapkan hal berupa punishment jika ia kembali melakukan hal-hal buruk tersebut dan memberikan reward, bisa berupa hadiah ataupun pujian jika ia melakukan hal-hal yang baik. Contoh kasusnya, misal si klien memiliki kebiasaan mencuri. Sebagai konselor, kita coba untuk menghilangkan kebiasaan buruknya tersebut. Kita coba dengan memancing dia dengan menaruh barang sembarangan. Jika ia kembali melakukan hal buruk tersebut, kita bisa memberikan sanksi kepadanya. Akan tetapi jika dia melakukan hal sebaliknya, dia mengembalikan barang tersebut atau dia memberitahu kita ada barang yang hilang, kita bisa memberikan reward, bisa berupa hadiah ataupun dengan memujinya. Yang keempat, pembentukan tingkah laku model. Teknik ini digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada klien dan memperkuat tingkah laku yang sudah ada sebelumnya di dalam dirinya. Yang terakhir adalah pekerjaan rumah atau homework. Teknik ini berbentuk suatu latihan atau tugas di rumah untuk si klien yang kurang mampu menyesuaikan diri terhadap situasi tertentu. Kita bisa memberikan tugas ini dalam jangka waktu misal seminggu. Contohnya misal kita memberikan tugas agar ia coba tidak menjawab apabila orang tuanya memberi nasihat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Nur Alisa, NIM 1910 123220016. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses konseling dengan pendekatan behavioral. Langsung saja, proses konseling yang pertama, tahapan ini bertujuan untuk menentukan apa yang dilakukan oleh konseli pada saat ini, yaitu melakukan asesmen. Terdapat 6 informasi yang digali dalam asesmen, yaitu yang pertama, analisis tingkah laku yang bermasalah yang dialami konseli pada saat ini. Yang kedua, analisis tingkah laku yang di dalamnya terjadi masalah konseli. Yang ketiga, analisis motivasional. Yang keempat, analisis self-control. Dan yang kelima, analisis hubungan sosial. Dan yang terakhir, analisis lingkungan fisik sosial budaya. Lalu proses konseling yang kedua yaitu menentukan tujuan. Konselor dan konseli menentukan tujuan konseling sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisis. Fase goal setting atau menentukan tujuan ini disusun atas 3 langkah, yaitu yang pertama, membantu konseli untuk memandang masalahnya atas dasar tujuan-tujuan yang diinginkan. Lalu yang kedua, memperhatikan tujuan konseli berdasarkan kemungkinan hambatan-hambatan situasional, tujuan belajar yang dapat diterima dan dapat diukur. Yang ketiga, memecahkan masalah ke dalam sub-tujuan dan menyusun tujuan menjadi susunan yang berurutan. Selanjutnya, proses konseling yang ketiga, mengimplementasikan teknik. Setelah tujuan konseling dirumuskan, konselor dan konseli menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseli mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Konselor dan konseli mengimplementasikan teknik-teknik konseling sesuai dengan masalah yang dialami oleh konseli. Lalu yang keempat, proses yang keempat adalah evaluasi dan mengakhiri konseling. Evaluasi ini merupakan proses yang berkesinambungan. Evaluasi dibuat atas apa yang konseli perbuat. Tingkah laku konseli digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas konselor
dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. Terminasi lebih dari sekedar mengakhiri konseling. Terminasi meliputi menguji apa yang konseli lakukan terakhir, mengeksplorasi kemungkinan kebutuhan konseling tambahan, dan yang terakhir membantu konseli mentransfer apa yang dipelajari dalam konseling ke tingkah laku konseli. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Maulana, NIM 1910 1232 113. Baik, saya akan menjelaskan materi lanjutan dari teman saya, paparan materi yang telah diberikan oleh teman saya, yaitu kekurangan konseling behavior. Yang pertama, konseling behavior bersifat dingin, kurang menyentuh aspek dari pribadi seorang konseling, atau bahkan bersifat manipulatif. Yang kedua, lebih terkonsentrasi terhadap teknik yang dilakukan. Misalkan, seorang konselor menekankan ketenangan atas ketegangan yang dialami oleh seorang konseling. Lalu pemilihan tujuan sering ditentukan oleh konselor sepihak, padahal konseling sering menyatakan persetujuannya terhadap konseli. Namun ketika pengambilan tujuan, konselor hanya mengambil sepihak. Yang selanjutnya tidak menuntut konseling yang unik, padahal konseling behavior mengatakan bahwa klien adalah unik, memerlukan perlakuan yang unik serta spesifik. Namun dari suatu 40 masalah yang dialami oleh konseli, ada kemiripan yang dialami oleh para konseli. Oleh karena itu, tidak memerlukan konseling yang khusus atau yang unik dalam konsep ini. Lainnya tidak cukup komprehensif untuk menjelaskan pelajar dan hanya dipandang sebagai hipotesis yang perlu diuji kembali. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saya. Lanjutan dari kekurangan, di mana sekarang kita masuk dalam kelebihan. Kelebihan konseling behavior. Yang pertama, telah mengembangkan konseling sebagai ilmu yang mengundang sebuah penelitian dan penggunaan ilmu pengetahuan di dalam proses konseling. Yang kedua, mengembangkan perilaku spesifik yang mampu diukur. Yang ketiga, memberikan ilustrasi bagaimana mengatasi keterbatasan di lingkungan sekitar. Yang berikutnya, yang terakhir, penekanan bahwa konseling hendaknya memutuskan atau memusatkan pada perilaku sekarang. Artinya, kasus yang dibawa oleh seorang konseling tidak lain adalah kasus yang baru saja dialaminya. Artinya bukan kasus di masa lampau yang telah ia lalui. Mungkin itu pemaparan materi dari saya. Sebelum saya tutup, saya mewakili teman-teman kelompok meminta maaf jika ada kekurangan atau kehilapan yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.